Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kami hendak menjalani aktivitas kami, namun kami hendak sejenak bersekutu bersamamu mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan sabda firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan menjadi pelita yang menerangi jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 yang mengatakan, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi termasuk dalam surat Rasul Paulus yang ditulis dalam penjara. Pemenjaraan yang dialami oleh Rasul Paulus terjadi bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi ia dipenjara karena Kristus, yaitu karena ia memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pemenjaraan Rasul Paulus merisaukan hatinya? Apakah pemenjaraan yang dialami oleh Rasul Paulus membuat ia kecewa atau menyesal karena telah memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus? Tentu saja tidak. Rasul Paulus tidak risau, apalagi kecewa dan menyesal karena ia telah memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Justru yang mungkin menjadi sangat risau dan khawatir adalah jemaat di Filipi. Mungkin jemaat di Filipi khawatir terhadap diri dan keselamatan hidup dari Rasul Paulus. Dan mungkin jemaat di Filipi mereka menjadi khawatir bahwa karena pemenjaraan yang dialami oleh Rasul Paulus, maka Injil Kristus akhirnya berhenti tersebar. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus dalam surat yang ditulisnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus berusaha menghibur, berusaha menguatkan jemaat di Filipi. Ia meyakinkan bahwa apa yang terjadi pada dirinya tidak perlu dirisaukan. Karena apa? Karena pemenjaraan yang ia alami justru membuka jalan bagi kemajuan Injil. Injil tetap akan tersebar. Pemenjaraan Rasul Paulus
tidak akan menghentikan penyebaran Injil ke seluruh pelosok dunia. Melalui statement yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tentu saja Rasul Paulus berharap bahwa jemaat di Filipi tidak menjadi risau dan khawatir. Justru Rasul Paulus berharap bahwa jemaat di Filipi semakin berani dalam melanjutkan tugas panggilan untuk memberitakan Injil yang sudah dimulai oleh Rasul Paulus. Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Filipi, ia ingin meyakinkan jemaat di Filipi bahwa tantangan, penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh orang yang beriman kepada Kristus tidak akan menjadi penghalang yang akhirnya dapat menghentikan pemberitaan Injil, tetapi justru akan menjadi peluang yang baik yang membuat Injil Kristus semakin tersebar luas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang sebagai orang Kristen, ketika kita berhadapan dengan tantangan dan pergumulan iman, kita akhirnya menjadi ragu dan takut untuk terus mengikut Yesus, untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang Kristen yang ketika mengalami penderitaan, pergumulan dan tantangan akhirnya menjadi takut, menjadi kecewa terhadap Tuhan Yesus dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Mari kita mencoba melihat setiap masalah, setiap tantangan, setiap pergumulan yang kita hadapi sebagai orang beriman bukan menjadi alasan untuk kita menjadi ragu dan takut untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pergumulan, tantangan dan penderitaan tidak boleh menjadi alasan untuk kita akhirnya tidak lagi hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya hendaknya kita semakin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus melihat bahwa masalah, tantangan dan pergumulan yang kita alami oleh karena iman kepada Yesus Kristus akan menjadi peluang yang baik untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus, sehingga akhirnya orang lain atau orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akhirnya mereka meyakini bahwa Yesus yang kita sembah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara-saudara, kita tetap semangat dalam mengikut Tuhan Yesus. Kiranya iman kita tidak menjadi goyah hanya karena pergumulan, tantangan, tetapi kita tetap melihat bahwa dalam pergumulan dan tantangan akan menjadi peluang yang baik untuk memperkenalkan tentang siapa Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kiranya kita sebagai orang beriman tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dalam segala situasi kondisi, dalam suka duka, dalam untung malang, dalam berbagai pergumulan tantangan yang kita hadapi.
biarlah kiranya kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus. Kita tetap berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, setia pada ajaran dan perintah-perintah Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa tantangan dan pergumulan tidak boleh menggoyahkan iman kami untuk menjadi pengikut Yesus. Tantangan pergumulan iman tidak boleh membuat kami untuk menjadi takut dan gentar untuk memberitakan Injil. Dan kiranya tantangan dan pergumulan tidak membuat kami akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami agar kami dapat melihat bahwa di setiap pergumulan dan tantangan ada peluang yang manis untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami untuk kami tidak menjadi gentar dan takut. Dan Tuhan tolong kami untuk meyakini bahwa di balik pergumulan dan tantangan itu akan membuat Injil semakin tersebar luas. Tantangan dan pergumulan iman yang kami alami justru akan semakin membuat Injil akhirnya dikenal oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai berkati kami. Tuhan jaga lindungi kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Berjalanlah bersama kami. Tuhan sertai langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.